Punya cara unik, petugas medis di Jember sosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 sembari lestarikan seni tradisional khas tak butaan. Sementara itu munculnya pasar dadakan di sepanjang Jalan Sultan Agung akibat kebijakan penutupan pasar sementara. Sempat menjadi polemik di kalangan warga Jember. Itulah sekilas rangkuman berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Silviana Febrianti, inilah Lintas 7, program news yang tanya sekedar menampilkan berita. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menutup sejumlah pasar tradisional untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun, alih-alih menghentikan aktivitasnya, para pedagang justru membuka pasar dadakan di sejumlah titik. Ironisnya, pasar dadakan tersebut justru dianggap menimbulkan masalah baru karena menyisakan tumpukan sampah termasuk di pinggir-pinggir jalan raya protokol di pusat kota. Kumuh. Inilah pemandangan yang terlihat di Jalan Raya Sultan Agung, salah satu jalan raya protokol di pusat kota Jember, ketika beberapa waktu lalu muncul pasar dadakan karena kebijakan penutupan pasar sementara oleh Pemkab Jember. Ya, jalan yang biasanya terlihat bersih tersebut dipenuhi sampah yang berserakan. Tidak hanya itu, aktivitas lalu lintas juga terganggu karena para pedagang banyak memakan jalan protokol yang arus lalu lintasnya cukup padat. Adapun pasar dadakan ini sendiri sengaja dibuka atas inisiatif pedagang setelah pasar tradisional Tanjung Jember ditutup oleh Pemkab Jember beberapa waktu lalu. Ironisnya, sampah-sampah yang ditinggalkan tersebut seolah dibiarkan tanpa ada upaya untuk membersihkannya. Tak hanya bau menyengat, tumpukan sampah itu juga berpotensi menyebarkan penyakit, sehingga sangat dikeluhkan warga sekitar, termasuk para pemilik toko di sepanjang jalur tersebut. Itu sih nggak masalah, kalau kita kan masa melarang sih orang berdagang, kasihan juga kan. Cuma yang minta tolong setelah berdagang ada yang bersihkan. Gitu. Ini sudah berapa hari ini Pak? 2 hari. 2 hari. Mereka memang rata-rata memang pedagang pasar atau ya Pak? Pedagang pasar kelihatan, pasar Tanjung. Jualan apa Pak tadi Pak? Sayur, sama macam-macam lah kebutuhan sehari-hari. Cuma memang bukanya malam hari ya? Malam hari jam 7 sampai pagi jam 6. Apa Pak yang mengganggu buat warga sini Pak? Sampah apa? Sampah aja sih. Ya kalau aktivitas malam kan sudah tutup semua toko, jadi nggak seberapa mengganggu. Sampahnya aja. Sampahnya sampai siang? Iya, sampai terus nggak ada yang bersihkan. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri menegaskan bahwa penutupan sejumlah pasar tradisional terpaksa dilakukan untuk memutus penyebaran wabah COVID-19. Memang kalau pedagang ini istilahnya seperti balon ya, dipencet sini, benar sini. Tetapi ini tadi sudah kita antisipasi berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Jadi tim kebersihan dari lingkungan hidup itu akan selalu membersihkan sampah-sampah yang diakibatkan oleh pasar-pasar dadakan. Dan pihak gugus tugas tadi juga berkoordinasi juga dengan seluruh tim, dengan Satpol PP, Disperindak, TNI Polri nanti akan menghimbau secara persuasif pedagang-pedagang yang pindah tempat, ya seperti itu. Selain pasar tradisional Tanjung, penutupan juga diberlakukan di seluruh pasar tradisional lainnya di wilayah Kabupaten Jember. Pasar-pasar tradisional sudah dibuka dan para pedagang mulai beraktivitas kembali. Warga berharap agar kejadian seperti ini bisa diantisipasi sehingga kebijakan yang diberlakukan tidak menjadi polemik lagi. Baron El Sahafi, RIN TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Diduga karena minimnya perawatan, 2 ruangan milik salah satu sekolah di Jember roboh. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Porak-poranda, beginilah kondisi 2 ruangan milik Sekolah Dasar Negeri Kelompangan 2, Kecamatan Ajung, Jember, yang ambruk beberapa waktu lalu. Satu lokal bangunan yang terdiri dari ruang guru dan ruang tata usaha sekolah ini ambruk dan kini hanya menyisakan puing.
Untungnya, insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban, sebab bangunan roboh saat aktivitas belajar masih diliburkan. Menurut saksi mata, 2 ruangan tersebut ambruk pada Jumat 22 Mei 2020. Setelah sebelumnya hujan deras mengguyur wilayah tersebut dari pagi hingga malam. Yang pertama yang dalam, yang kedua yang luar ini 2 kali berarti robohnya itu. Tidak ada waktu itu, tidak ada aktivitas, Pak. Nggak ada, kosong jam 6 pagi, nggak ada aktivitas, nggak ada orang, sepi. Pak, yang ambruk ini apa? Ruang kelas atau ruang guru? Ruang guru ya, sama TU separuh TU. Kira-kira itu bangunan lama atau gimana? Ya bangunan lama ini yang jelas. Ini sudah rapuh. Ya bisa dibilang seperti itu, dilihat sendiri. Awalnya kan memang hujan itu semalam. Oh, semalam? Iya, hujannya semalam. Selain tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir, penyebab robohnya bangunan tersebut diduga akibat dari kondisi atap gedung yang sudah termakan usia dan minimnya perawatan. Pihak sekolah sendiri menolak memberikan keterangan seputar peristiwa tersebut. Baron El Sahafi, RIN TV melaporkan. Edukasi bahaya virus corona dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya seperti yang dilakukan tim gugus tugas Kecamatan Arjasa, Jember, yang melibatkan kesenian tradisional boneka raksasa mirip ondel-ondel. Kesenian rakyat yang biasanya disebut tak butaan merupakan seni tari yang dimainkan oleh sosok raksasa menyeramkan sebagai simbol pengusir bencana atau tolak bala. Beginilah penampilan seni tak butaan yang dimainkan di depan Balai Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember, beberapa waktu lalu. Tak butaan merupakan salah satu kesenian tradisional warga setempat, berupa boneka raksasa mirip ondel-ondel namun dengan wajah yang menyeramkan. Edukasi dengan media seni dan kearifan budaya lokal ini sendiri dilakukan agar sosialisasi COVID-19 lebih dapat diterima oleh masyarakat. Adapun materi sosialisasi yang diberikan oleh tim gugus tugas COVID-19 kepada warga setempat meliputi tata cara penggunaan APD hingga prosedur aman dalam pengurusan jenazah korban COVID-19. Memandikan jenazah? Belum pernah. Terus tadi materi apa saja yang didapat? Ya dengan cara memandikan jenazah dan cara pemakaian yang lain-lainnya. Ada ilmu baru. Ilmu baru. Gimana, Pak? Dengan adanya ilmu baru ini seperti apa? Ya senang bagi saya. Karena sebelumnya belum pernah. Salah satunya cara memandikan jenazah dan cara mencuci tangan. Edukasi semacam ini dinilai sangat penting seiring dengan terus meluasnya wabah COVID-19 di berbagai penjuru tanah air. Penting ya untuk masyarakat, karena mengenai APD saja kadang-kadang masyarakat juga masih belum bisa membedakan mana yang untuk orang awam, mana yang untuk medis, kemudian mana yang pemulihan jenazah, karena juga tidak kemungkinan mungkin di desa ada yang meninggal dan harus dilakukan tindakan. Faktor terpenting dalam pelaksanaan kegiatan ini apa ini, Pak? Saya kira kesadaran masyarakat untuk mengenai kecerdasan mengenai COVID ini itu yang cukup penting yang harus disadari oleh masyarakat bersama-sama. Menurut legenda warga sekitar, seni tak butaan konon dulu kerap dimainkan untuk mengusir bencana atau tolak bala, seperti serangan wabah ataupun kekeringan. Namun kini sengaja dimainkan sebagai media edukasi terhadap warga, agar mereka lebih disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan di tengah masa pandemi COVID-19. Baron El Sahafi, RIN TV melaporkan. Kampanye penerapan protokol kesehatan guna mengurangi resiko penularan COVID-19 dilakukan dengan berbagai cara unik. Salah satunya yang dilakukan 2 relawan di Jember yang rela berdandan ala hantu pocong. Berjalan menyusuri sejumlah jalur protokol, hantu menyeramkan itu juga membagi-bagikan masker kepada warga maupun pengguna jalan. Warga di Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan penampakan hantu pocong yang berjalan menyusuri sejumlah jalur protokol.
Penampakan hantu tersebut kian terlihat menyeramkan, lantaran juga sambil membawa batu nisan. Namun, ini tentunya bukan hantu sungguhan, melainkan sebagai bentuk kampanye yang dilakukan dua jemaat gereja kepada warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan jelang diberlakukannya masa normal baru. Melalui pengeras suara, kedua relawan tersebut tak henti-hentinya mengingatkan warga agar selalu menjaga kebersihan diri dan mengenakan masker, terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Tak sekedar mengingatkan, mereka juga membagi-bagikan masker secara gratis kepada warga maupun pengguna jalan yang didapati masih banyak tidak mengenakan masker untuk mengurangi dampak penularan COVID-19. Ya, berawal dari keprihatinan kita karena banyak masyarakat itu masih nggak peduli, masyarakat masih nggak respon terhadap virus ini. Makanya kita langsung aksi nyata dengan membawa nih loh akibatnya kalau kita tidak patuh. Satu sisi kita memberikan nasihat, satu sisi kita memberikan dampaknya kalau dia tidak patuh. Gitu. Tadi di sepanjang jalan memang banyak warga yang nggak pakai masker. Ada, ya kalau persentase sekitar 40% lah. Makanya kita bagikan masker itu, karena masker sekarang banyak yang membagikan. Tinggal kemauan mau atau tidak, itu aja. Meski berwujud menyeramkan, namun aksi unik ini seketika menarik perhatian warga termasuk anak-anak. Tidak sedikit warga yang mengabadikan aksi kedua relawan ini dengan kamera ponsel. Baron Elsa Halfi, Rin TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tanya sekedar menampilkan berita. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan. Pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintahnya harus kondusif. Semua elemen bahu-membahu. Eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini kaya akan sumber daya manusia, budaya, dan alamnya. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Wis wayahe
semua belanja di Rin Collection. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Pemirsa, inilah segmen Jurnal Harian Suara. Munculnya pasar dadakan di Jalan Sultan Agung, tepatnya di depan toko Rin Collection, membuat Haji Hendy Siswanto tergerak untuk membagikan masker kepada para pedagang dan pembeli. Dampak dari kebijakan pemerintah Kabupaten Jember yang menutup pasar tradisional untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, tampaknya tidak diantisipasi secara menyeluruh. Atas penutupan itu, para pedagang pasar Tanjung Jember justru memindahkan aktivitas berjualannya di sepanjang Jalan Sultan Agung. Selain lalu lintas terganggu dan tumpukan sampah yang menjadi masalah, kekhawatiran akan protokol kesehatan pandemi COVID-19 yang tidak dipenuhi juga muncul di kalangan warga sekitar, terutama para pemilik toko di sepanjang jalan tersebut. Merespon hal ini, Haji Hendy Siswanto langsung bergerak cepat berinisiatif membagikan masker kepada para pedagang dan pembeli di pasar dadakan tersebut. Bersama dengan keluarga besarnya, Rabu dini hari tanggal 27 Mei 2020, Haji Hendy Siswanto langsung turun dan membagikan masker kepada seluruh pedagang dan pembeli yang ada. Selain itu, Haji Hendy Siswanto juga mengimbau kepada para pedagang dan pembeli untuk tetap berupaya mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman serta mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Haji Hendy Siswanto mengkritisi kebijakan Pemkab Jember yang terkesan tidak melakukan kajian dalam membuat peraturan, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang sangat sensitif bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan dan peraturan yang dibuat seharusnya tidak membuat masalah baru. Oleh sebab itu, peraturan yang dibuat harus penuh pertimbangan dan tidak terkesan serampangan. Turunnya Haji Hendy Siswanto membagikan masker dan menyapa para pedagang dan pembeli pasar mendapat sambutan antusias dari warga. Tak sedikit bahkan pengguna kendaraan bermotor yang menyempatkan turun untuk bersuah foto dengan bakal calon Bupati Jember ini. Dari Jember, tim liputan Rin TV melaporkan. Beralih ke jurnal selanjutnya. Siapa sangka seorang produsen pupuk organik asal Jember pernah mengekspor produknya sampai ke benua Afrika. Potensi seperti inilah yang disayangkan oleh Haji Hendy Siswanto apabila tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Haji Hendy Siswanto dalam kunjungan ke rumah produksi pupuk organik milik Ahmad Mursyid Rois atau yang akrab disapa Pak Mursyid di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo pada Kamis 28 Mei 2020. Kunjungan ini dilakukan atas undangan langsung dari Pak Mursyid yang sejak lama memang ingin curhat dan mempresentasikan produk pupuk organiknya kepada Haji Hendy Siswanto. Haji Hendy Siswanto sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Pak Mursyid kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Padahal pupuk organik buatan Pak Mursyid ini memiliki potensi dan manfaat yang besar, khususnya untuk kalangan petani. Menurutnya, pemerintah daerah harus responsif melihat potensi semacam ini. Karena itu, sinergi dan kolaborasi menjadi kata kunci jika ingin Jember maju. Sebagai informasi, pupuk organik milik Pak Mursyid ini sangat ramah lingkungan karena bebas bahan kimia dan bisa digunakan untuk beragam tanaman. Bahkan atas penemuannya ini, Pak Mursyid pernah dianugerahi penghargaan dari Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia berupa peringkat 3 Anugerah Iptek Labda Kretya pada 2017. Tidak hanya itu, karena keunggulan dan kualitasnya, produk pupuk organik Pak Mursyid ini pernah diekspor ke benua Afrika. Kunjungan Haji Hendy Siswanto sendiri mendapat apresiasi dari Pak Mursyid dan rekan-rekannya.
Saya sekarang berada di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, bersama Pak Haji Mursid dan Ibu Haji Mursid, dan ini saudara keluarga dari Pak Haji Mursid. Dan kami di belakang saya ini adalah produksi dari sekian kalinya masyarakat Jember yang hebat itu adalah beliau, ada Pak Haji Mursid. Beliau punya produksi pupuk, membuat pupuk, dan pupuk ini adalah pupuk sehat, ya, pupuk yang bisa menyehatkan segala macam tanaman. Dan sudah pernah beliau sudah mengekspor pupuk kita sampai ke Afrika, dan Pak Haji Mursid juga dapat penghargaan dari Bapak Menteri kita, dari Menristek. Dan ini adalah satu hal yang hebat di Jember. Untuk sekian kalinya saya berkeliling Jember, pupuk sehat untuk kita semuanya. Ia berharap Haji Hendy Siswanto menjadi jawaban untuk memajukan industri pertanian di Kabupaten Jember. Dari Jember, tim liputan Rin TV melaporkan. Apa makna pendidikan, kesenian, dan keluarga bagi Haji Hendy Siswanto? Pemirsa, berikut kita akan tayangkan cuplikan wawancara bersama Haji Hendy Siswanto yang terangkum dalam segmen 1 menit bersama Haji Hendy. Tayangan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Semoga semua informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu dalam episode Lintas 7 berikutnya. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Silviana Febrianti pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat. Saya sangat sabar sekali, sangat bersabar dan sangat lembut dengan putra-putrinya. Ibu segala-galanya. Kalau saya sudah menceritakan tentang ibu, tentunya hati ini rasanya kehilangan, benar-benar kehilangan, maupun ayah. Kedua-duanya sangat mengikat di diri kami. Hidup adalah ikhtiar dan kita harus wajib rukun antara satu saudara. Itu ada prinsip kehidupan ibu kami. Dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita nilai, pertama harus merasa selalu bersyukur dan bersyukur pada Allah SWT. Karena begitu kita bangun dari tidur, kita harus mengucapkan Alhamdulillah dan bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di hari yang berikutnya dan berikutnya. Itu yang paling penting. Patrol, kentongan. Kalau dikatakan patrol itu bahasa-bahasa sekarang, tapi dulu kita katakan itu kentongan. Sampai saya lulus STM pun waktu itu saya masih mengatakan itu kentongan. Saya melihatnya masih ada stagnan sekarang dan perlu penanganan yang lebih serius lagi. Dan Jember gudangnya seni, Jember gudangnya orang pinter, dan kesenian di Jember ini cukup tinggi dan banyak ahli di Jember ini. Cuma perlu pengemasan aja. Seharusnya ada satu tempat khusus, ada gelanggang seni yang secara periodik itu ada satu kegiatan gitu ya. Seperti di Jakarta gitu ada tempat gelanggang seni khusus dan setiap hari ada kegiatan. Nah disitulah tempatnya timbulnya bagaimana kita mencintai seni yang ada budaya di kabupaten kita ini. Wes wayai benai Jember. Pendidikan penting, tidak ada batasnya kita belajar. Fungsi pendidikan ini bisa bersinergi antara pendidikan dan pemerintah daerah dan masyarakat. Katakan kalau memang seorang mahasiswa lulus dengan indeks prestasi yang baik, itu ditampunglah dengan ada kerjasama dengan pemerintah daerah dan diteruskan ke masyarakat. Perlunya masyarakat apa yang diperlukan di masyarakat nih? Daripada nanti mereka diambil orang lain gitu. Semaksimal mungkin pemerintah daerah untuk mengambil alih itu, memberikan kesempatan pertama pada mereka. Juga integrasi dengan masyarakat penting. Itu sudah harus dibina dari awal antara pemerintah, masyarakat dan pendidikan. Disosialisasikan kepada masyarakat dan utamanya di desa-desa, di pinggir-pinggiran untuk terus belajar. Wes wayai benai Jember.